Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta selalu dalam kondisi sehat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian tengah semester. Tanpa berlama-lama kita akan memulai videonya. Pada penilaian tengah semester kali ini, materi yang diujikan adalah bab 1. Jadi hanya satu bab. Jadi mohon disimak dengan baik video ini agar nilai kalian dapat sempurna. Bab 1 itu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di mana pada bab 1 ini terdiri atas 4 subbab ya. Jadi ini adalah materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi ini hadir untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, ya, sebagai anugerah Tuhan yang wajib dilindungi dan dihormati baik oleh pemerintah maupun oleh setiap orang. Kita lihat di sini. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Dari kalimat tersebut, artinya setiap orang berhak untuk hidup. Tiada pun satu orang pun yang berhak menghilangkan nyawa orang lain sekalipun itu dirinya sendiri. Ya. Lalu kita akan masuk yang kedua, yaitu tidak ada bangsa di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Contohnya Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia, apakah kita masih mau untuk dijajah? Apakah kita mau hidup di dalam penjajahan tersebut? Tentu saja tidak. Lalu yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Sekarang ibu tanya, apakah ada salah satu dari kalian yang ingin hidupnya susah? Pasti tidak ya, pasti seluruh dari kita ini inginnya hidup kita bahagia, tidak ada sengsara. Nah, dari 3 kalimat di atas tadi, artinya pada diri manusia itu selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Tentu saja kita sebagai manusia itu inginnya kita hidup, ya. Ada yang mau mati? Tentu aja nggak ada. Ya, ada yang mau meninggal? Tentu aja nggak ada. Kita ingin kebebasan. Ada yang mau dijajah? Ada yang mau tertindas? Lalu ingin merasakan kebahagiaan selalu, ya. Buktinya tadi kita kan nggak mau susah, kita nggak mau sengsara. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran kalian? Tentu saja penindasan ya. Kita lihat tuh, orang-orang kulit hitam ditindas oleh orang-orang kulit putih. Nah, hak asasi manusia ini lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang penguasa. Tindakan yang menimbulkan penderitaan. Jadi, manusia mulai sadar bahwa perlu adanya hak asasi manusia itu ketika adanya penindasan pada zaman dulu. Ya, zaman dulu kan raja kalau ada rakyatnya yang salah, tanpa ada hukum, tanpa melihat salahnya, tanpa pengadilan, main menjatuhkan vonis aja ya, misalnya langsung dipenggal kepalanya, ataupun perbudakan yang terjadi di bangsa-bangsa Eropa.
saat itu, yang membedakan kulit putih maupun kulit hitam. Nah, karena banyak masyarakat yang merasa hidupnya tertindas, maka mulai lahirlah nih pergerakan-pergerakan atau perlawanan dari kaum-kaum tertindas yang menginginkan kesamaan hak, ya, kesamaan hak, sehingga muncullah gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia. Nah, perjalanan sejarah hak asasi manusia itu yang pertama kali termuat di dalam suatu teks, ya, itu ada di Piagam Magna Carta di tahun 1215, ya. Lalu kita tidak akan berlama-lama membahas sejarah ini, kita akan langsung aja ke tahun 1948, di mana dikeluarkanlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Nah, Deklarasi HAM Universal itu disahkan pada 10 Desember 1948. Ingat ya, tanggal 10 Desember 1948. Nah, Deklarasi Universal ini berisikan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam ini menyuruhkan kepada anggota bangsa untuk mengakui dan menjamin HAM dan dimuat di konstitusi negara masing-masing. Apakah Indonesia sudah melakukan hal ini? Sudah, ya. Makanya di konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar, sangat menghargai hak asasi manusia. Bisa kalian lihat di pasal 28, ya. Nah, ini merupakan poin-poin utama hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal HAM PBB yang tadi disarankan, ya, disuruhkan kepada seluruh bangsa memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusinya, atau di Indonesia itu Undang-Undang Dasar. Nah, ini sudah dimasukin nih. Ini hanya beberapa yang Ibu masukkan di slide ini. Contohnya, di Deklarasi Universal itu menjamin tentang hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. Dan ini sudah termuat di Undang-Undang Dasar kita di pasal 28G. Begitupun seterusnya. Kalian bisa pelajari ini. Kita lanjut. Nah, jadi artinya hak asasi manusia ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan, ya. Sejak dalam kandungan, bukan saat manusia lahir. Sejak dalam kandungan kalian sudah mempunyai hak untuk hidup, ya. Jadi kalian saat di dalam kandungan itu sudah mempunyai hak untuk hidup, ya. Gak mau kan masih dalam kandungan digugurin gitu, kecuali ada latar belakang medis ataupun lainnya yang menjadi pertimbangan gitu. Tujuannya untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dalam lingkungan. Yang tadi, kan kita nggak mau ya hidup sengsara. Nah, ketika tidak ada hak asasi manusia, yang terjadi adalah penindasan di mana-mana. Nah, karena ada penindasan, banyak rakyat yang sengsara, maka keharmonisan di lingkungan itu nggak ada. Nah, dengan adanya hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia terjaga, lalu dia sudah merasa tidak tertindas, tidak ada kesengsaraan, maka timbullah keharmonisan di dalam lingkungan. Nah, hak asasi manusia ini berlaku seumur hidup dan tidak dapat digugat oleh siapapun. Bahkan, menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Coba bayangkan, bagaimana kalau manusia itu hidup di dalam penjajahan? Bagaimana manusia itu selama seumur hidupnya sengsara? Apakah dia akan merasa bahwa dirinya manusia? Ya, walaupun secara fisik dia manusia, tapi mungkin di dalam hatinya dia merasa bukan manusia gitu, karena tidak dimanusiakan oleh manusia lainnya. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia berbeda dengan hak lainnya. Hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri. Yang pertama ada hakiki, artinya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Ya, jadi ciri-ciri HAM yang pertama adalah hakiki.
Di HAM ada pada seluruh diri manusia sebagai anugerah atau sebagai makhluk Tuhan. Lalu yang kedua, universal, yaitu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, dan perbedaan lainnya. Lalu tidak dapat dicabut, HAM tetap melekat selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Ya, berbeda dengan hak warga negara. Ketika warga negara ini sudah melepaskan warga negaranya, misalnya warga negara Indonesia telah melepaskan status warga negara Indonesianya dan berganti menjadi status negara Amerika misalnya, maka hak-hak politiknya sudah dicabut. Dia sudah tidak memiliki lagi hak untuk memilih presiden Indonesia gitu. Nah, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan haknya, baik hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya yakin di antara kalian pasti ingin seluruh haknya terpenuhi. Gak mungkin nih, ada si A hanya mendapatkan hak politiknya aja, tapi dia gak punya hak ekonomi. Itu nggak ada ya. Jadi kalau di hak asasi manusia, semua manusia itu sudah dapet ya, tidak ada yang dibagi-bagi haknya. Lalu selain ada hak asasi manusia, kita harus imbang nih. Di mana ada hak pasti ada kewajiban. Ya, kita akan masuk ke kewajiban asasi manusia. Ya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jadi nggak bisa dipisahin tuh, hak sama kewajiban nggak bisa ya dipisahin. Keduanya itu memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, seorang mendapatkan haknya setelah menjalankan kewajibannya. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin terlaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia. Kita ambil contoh gampangnya nih ya. Seorang pekerja, dia kan akan mendapatkan gaji setiap bulannya nih ya. Dia mendapatkan gaji setelah melakukan apa? Kita anggap gaji adalah haknya dia ya. Dia akan mendapatkan haknya ketika dia sudah menjalankan pekerjaannya. Nah, pekerjaan itulah yang dianggap kewajiban dia. Nah, gimana seseorang pengen dapat gaji tapi dia nggak mau bekerja? Apakah bisa? Tentu saja tidak. Nah, sama seperti ini ya. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka hak asasi tidak akan tegak. Nah, contoh simpelnya nih, perhatikan di gambar di samping nih, ada anak cewek nih lagi belajar di kelas nih. Nah, HAM ini menjamin setiap manusia mendapatkan pendidikan. Artinya ada hak ya, hak anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan ya. Tidak aja anak Indonesia, seluruh anak di dunia ini berhak mendapatkan pendidikan. Nah, gambar ini merupakan contoh pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah dia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah ada orang gak pernah belajar, gak pernah buka buku, gak pernah mendengarkan guru, gak pernah mau usaha? Ya, itu kan sebagai suatu kewajiban. Tapi tiba-tiba pas ulangan nilainya bagus gitu. Ya, terlepas dia melakukan cara apa ya gitu ya, tapi tiba-tiba dia nilainya bagus. Apakah ada gitu? Itu adalah salah satu contoh balance-nya atau keseimbangan antara kewajiban dan hak asasi manusia. Nah, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Ya, artinya kan seluruh orang dapat ya, tanpa memandang ras, agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Karena HAM bersifat universal, bersifat seluruhnya, artinya seluruh di dunia ini, seluruh negara di dunia ini wajib menegakkan hak asasi manusia. Tetapi setiap karakteristik penegakan hak di negara-negara itu berbeda tergantung ideologinya. Nah, apa sih ideologi Indonesia? Ideologi Indonesia adalah Pancasila.
ya, di mana Pancasila itu selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi warga negaranya, ya, maupun bukan warga negaranya. Jadi yang dihormati oleh Indonesia, oleh Pancasila itu bukan hanya hak warga negaranya aja, hak asasi warga negaranya aja, tapi juga hak asasi warga negara lain. Karena kan di Indonesia bukan hanya ada orang Indonesia aja ya, tapi juga ada pendatang gitu dari luar negeri, turis-turis dan lain-lainnya. Lalu gimana nih cara Pancasila menjamin hak kita nih? Nah, Pancasila menjamin hak kita itu melalui 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Lalu apa itu ketiga nilai itu? Kita bahas yuk. Kita masuk ke yang pertama, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar ini berkaitan terhadap kelima sila Pancasila. Nah, kalau kalian lihat ya, karena ini dasar nih, perhatikan namanya dasar ya. Dasarnya berkaitan terhadap kelima sila. Jadi hanya ini aja nih, nak. Hanya 5 dasarnya aja nih, ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lainnya. Ya, jadi hanya sampai situ. Nah, nilai dasar itu. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut dari nilai dasar, maka muncullah yang namanya nilai instrumental. Ya, jadi kalau nilai dasar kan tadi dasarnya aja. Nah, untuk penjelasannya, lalu untuk dasar hukumnya, diingat ya, negara kita adalah negara hukum, ya. Maka untuk menjalankan apapun dalam kenegaraan wajib ada hukumnya. Nah, untuk menjalankan nilai dasar tadi, maka dibuatlah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Jadi kalau nilai dasar tadi terlalu luas, masih hanya sepenggal-sepenggal ya dari Pancasila gitu. Kalau di nilai instrumental ini sudah dijabarin nih. Ya, terus gimana sih pedomannya pelaksanaan kelima sila itu gimana? Nah, perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional, mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di pasal 28A sampai 28J, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara pelindungan terhadap korban dan saksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Diingat ya, tadi pengertian hak asasi manusia juga diambilnya dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 gitu ya. Jadi kalau nilai dasar baru nilai Pancasila aja dari kelima sila, contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hanya sampai ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang bagaimana yang diinginkan oleh Indonesia? Nah, adalah dibuat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 29 gitu ya. Setiap negara menjamin hak-hak kebebasan beragama, lalu negara menjamin kebebasan masyarakatnya dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya gitu. Jadi dibuatlah peraturannya. Nah, kita akan masuk ke nilai yang ketiga, yaitu nilai praktis dari Pancasila. Kalau tadi nilai dasarnya hanya dasar, nilai instrumentalnya dibuatlah hukumnya, dibuatlah penjabaran tata caranya. Nah, kalau di nilai praktis ya, atau praktis itu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental. Jadi gimana realisasi dalam kehidupan kalian gitu ya, di dalam pengalaman kalian di kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi terbuka
ya. Kita ideologi terbuka, kita menerima perubahan zaman ya. Coba kalau kita bandingkan dengan ideologi tertutup, contohnya komunis ya, kayak Korea Utara yang sampai saat ini ya tertutup. Jadi dia kayak masih di era-era 70-an karena dia tidak mau memasukkan nilai-nilai dari luar gitu. Contohnya tadi kan Ketuhanan Yang Maha Esa ada di sila ke-1, lalu ada di pasal 29 Undang-Undang Dasar ya, sebagai nilai instrumental. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya dinilai praktis, yaitu contohnya hormat menghormati, saling menghormati kebebasan, tidak memaksa satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Oke, kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu dibagi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kalian bisa baca sendiri di sini ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Lalu ada contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ini sudah kalian bahas masing-masing di presentasi kalian. Jadi bisa diskusi sama-sama kepada teman-teman lainnya ya, kelompok lainnya atau kelompok sendiri tentang kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Tentu saja ini akan keluar. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan materi penilaian tengah semester. Semoga kalian sanggup, semoga kalian bisa sanggup memahami. Jika masih bingung atau masih ragu, silakan hubungi Ibu Fani atau Bu Farah ya untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Anak-anak, semoga kalian mendapatkan nilai yang sempurna dan mampu membanggakan diri kalian serta orang yang kalian sayangi. Kurang lebih ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.